Anda setuju nggak PKB dibilang melenceng? Saya justru menjadi bertanya-tanya melencengnya itu di mana? PKB baik-baik saja Mbak Livi. Oke. Ya kan, kursi kita nambah, DPR RI nambah 10 kursi, kursi provinsi nambah, kursi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia kita juga nambah. Konsolidasi partai jalan, kita baru selesai meng-UKK 2000 calon kepala daerah. Kemudian kita juga menyelenggarakan sekolah pimpinan, SESPIM, seluruh Indonesia untuk kader-kader PKB yang baru terpilih. Jadi di mana kondisi yang melenceng itu kita nggak menemukan itu. PBNU mencoba mengulik kekurangan PKB di bawah Muhaimin Iskandar. Salah satunya dikuranginya peran Dewan Syuro PKB berdasarkan hasil muktamar PKB di Bali. Dengan berkurangnya peran Dewan Syuro berdampak pada dinamika di internal PKB dan relasinya dengan PBNU. Semenjak muktamar di Bali itu, PKB dianggap kewenangan Dewan Syuro dihapus di dalam ADART, sehingga tidak bisa melihat lagi peran Dewan Syuro, dan itu terjadi di semua tingkatan, tidak hanya DPP. Perubahan di PKB tersebut mengurangi peran Dewan Syuro berdampak pada relasi PKB dengan PBNU, sebab Dewan Syuro PKB diisi oleh para kiai dan ulama dari NU. Sementara itu, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menampik adanya pandangan bahwa tim pendalaman hubungan PBNU dan PKB atau dikenal Panitia Khusus PKB merupakan sikap pribadi. Gus Ipul menegaskan, pembentukan Pansus PKB merupakan hasil keputusan organisasi. Pansus itu masih terus melakukan pendalaman hingga nantinya menghasilkan rekomendasi. Dulu kalau kita bicara tentang PKB ya tentu PBNU. Kalau bicara tentang PBNU ya PKB. Ini kan satu nasab. Oke. Jadi secara historisitas memang tidak bisa dipisahkan. Konflik itu dimulai ketika terjadi peralihan kekuasaan politik dari Ketua Umum PBNU Kiai Said ke Gus Yahya, yang dari dulu memang dianggap sebagai sosok yang berbeda secara diametral dengan Muhaimin Iskandar. Wajar setelah muktamar di Lampung, statement-statement PBNU itu relatifly memang sangat tidak menguntungkan terhadap PKB. Misalnya PBNU saat itu tidak mau disangkut pautkan dengan salah satu partai politik manapun, termasuk dengan PKB. Dan bahkan NU mengatakan bahwa tidak terlampau berambisi dalam urusan-urusan politik elektoral. Di Pilpres sangat kelihatan sekali pilihan politik PKB bergabung dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. PBNU dituding dan lebih condong lebih kepada pro Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ini yang saya kira menjadi anatomi konflik yang sebenarnya kemudian berlanjut pada munculnya isu yang terkait dengan pansus PKB, kemudian muncul pansus haji. Kepada yang terhormat Pak Sekjen PBNU ya, belajar kembali tentang tertib berorganisasi itu penting. Makanya kenapa jadi kader itu jangan lompat-lompat ya gitu loh. Setia kepada jalan, setia kepada cita-cita dan konsisten di situ. Jatuh bangun di situ, sakit senang susah bersama-sama di situ. Jangan kemudian hanya butuh enaknya pada saat pilkada datang minta rekom, ya kan? Nanti selesai hajatnya kalah misalnya, dibuang juga kita, menang juga lupa. Nah itu yang terjadi gitu. Kita soalnya sudah pernah memberikan rekom pilkada Pak Sekjen PBNU, Pilgub di Jawa Timur, ya kan? Kalah. Pada saat kalah, lalu ada pileg, nggak dibantu juga kita PKB, dibuang aja begitu saja. Malah kemudian sikapnya netral relawannya, netral gimana? Lupa kali kalau kemudian kita udah pernah kasih rekom, tapi sudah tidak apa-apa, kita tidak pernah tagih juga itu gitu ya kan. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Saifullah Yusuf menyatakan, salah satu alasan mengapa mereka hendak membentuk tim 5 atau panitia khusus untuk menarik kembali Partai Kebangkitan Bangsa karena dianggap sudah menyimpang. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB. Gus Ipul menyebut tim itu dibentuk sebagai upaya PBNU meluruskan sejarah sekaligus mengembalikan PKB ke pemilik sahnya. Langkah ini setelah melihat pernyataan elite-elite PKB yang ahistoris. Menurut Gus Ipul, elite PKB saat ini kerap membuat pernyataan yang melenceng dari fatsun awal pendirian PKB. Bahkan Gus Ipul menuding ada upaya yang nyata dan sistematis yang dilakukan oleh elit PKB untuk menjauhkan PKB dari struktural NU. Kemudian ada pilkada lagi, beliau kita kasih rekomendasi lagi dan terpilih ya karena mintanya kan direkom PKB, lalu terpilih sebagai wali kota. Apakah kemudian beliau juga memperjuangkan PKB? Nah, ketika kita punya hajatan pileg kemarin nih, nah ini yang paling terakhir itu kan pileg dan pilpres. Bagaimana mungkin kalau seseorang yang sudah dikasih kepercayaan nih ya kan, sehingga punya jabatan politik menjadi wali kota misalnya dan lain-lain, tapi kemudian justru gembosin PKB, gembosin kerja politiknya kami.
ngembosin ketua umum kami yang akan running untuk jadi calon presiden waktu itu ataupun juga calon wakil presiden. Katanya NU harus maju, nah ya kan, harus menjadi calon. Lah ini malah ada cicitnya pendiri NU, kok kemudian tidak didukung, malah kemudian digembosin, ya kan? Kok justru kemudian mendukung orang lain yang boro-boro NU, ya kan? Gus Ipul mengingatkan, PKB didirikan oleh struktur Nahdlatul Ulama mulai dari PBNU hingga tingkat ranting, sehingga menurutnya PKB tidak akan pernah terbentuk tanpa bantuan struktur NU. Adapun beberapa pernyataan elit PKB yang dianggap jauh dari sikap NU yang menganggap suara PBNU tidak perlu didengarkan. Padahal Gus Ipul menegaskan, karena tidak mendengarkan PBNU berakibat PKB gagal dalam proses pemilihan presiden 2024. Gus Ipul menjelaskan, tim 5 sedang digagas kemungkinan mirip dengan tim dibentuk oleh PBNU pada awal masa reformasi untuk mendirikan PKB. Akan tetapi, tim itu baru bisa terwujud setelah mendapatkan persetujuan dari Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Awal ada ketegangan sebetulnya yang bisa kita nilai ada soal individual, soal vendetta di situ, masalah individual. Tapi kalau kita lihat dari segi masalah struktural, ya memang NU menginginkan ada partai politik kok pada waktu itu kan. Masalahnya adalah NU tidak bisa menginginkan PKB atau PKB terlalu banyak memanfaatkan nama NU untuk kepentingan pribadi-pribadi. Jadi ini bukan soal apa istilahnya karena kalah di Pilpres. Jadi kalau menang di Pilpres nggak diambil alih kan, itu soalnya begitu kan. Jadi argumennya apa itu kalau PKB mau dirampas oleh NU itu? Kita cuma mau lihat itu sebagai PKB adalah lembaga politik, dia udah jadi milik publik, bahwa asal usulnya adalah NU, ya iya itu namanya begitu. Di Jerman juga begitu, banyak yayasan-yayasan Demokrat yang agak partai-partai tengah itu yang dibuat oleh yayasan lalu jadi partai politik dan menjadi partai Kristen Demokrat misalnya atau Sosial Demokrat. Itu kan dulu juga yayasan-yayasan tuh yang dimiliki oleh ormas di Jerman, tapi tumbuh sebagai partai politik. Sama juga PKB, akhirnya dia udah memasuki yang disebut dunia ketiga tuh kalau istilah filosofinya tuh. Jadi dunia yang udah dia sendiri yang bisa atur tuh. Dan itu tinggal pertanggungjawaban berapa setoran politik ke NU misalnya, atau berapa setoran finansial ke NU, kan itu masalahnya ada di situ tuh. Jadi kita mau lihat dulu sebetulnya ini inti dari persaingan itu apa di antara PKB dan NU. Tentu kita juga tahu bahwa ya Caimin memang cawe-cawenya kebanyakan atau keterlaluan misalnya. Tapi itu kan watak dari seorang pemimpin yang memang dipilih juga di dalam Kongres. Masih ada problem politik Caimin dengan keluarga Gus Dur misalnya, oke, itu soal lain lagi tuh. Tetapi yang mesti kita dengar, mungkin ada poin yang belum diucapkan oleh Gus Ipul atau bahkan yang harusnya diucapkan oleh Ketua PBNU Pak Yahya.